Dai ya, yang sudah mengisi dari sejak pagi. Ada Ustaz Ustaz Arif Ramdhani, terus sama Kang Sigit ya, sama Kang Sigit. Alhamdulillah ya, berarti sudah mundal ya. Saya diamanahkan oleh Ustaz Sore ya untuk melengkapi pelatihan Anda ini dengan lebih spesifik. Beliau mintanya terkait dengan bacaan surah Al-Fatihah. Ya. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin tanya Bapak Ibu, Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah sekaligus atau berangsur-angsur? Sekali lagi, sekaligus atau berangsur-angsur? Kata siapa? Dari mana dulu? Dari anak dulu. Kata saya barusan. Ya, pertanyaannya cuma itu, berangsur-angsur atau sekaligus? Karena Nabi Muhammadnya berangsur-angsur. Iya, betul. Mulai kritis ya ibu-ibu ya. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah itu menurunkan Al-Qur'an dalam dua tahapan. Tahapan yang pertama Mahfud sekaligus. Ya. Sekaligus diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Enggak kepada siapa? Ke lapisan langit yang pertama yang kita kenal dengan istilah Baitul Izzah. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan secara sekaligus. Mana buktinya? Kata siapa? Kata Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Syahrul Ramadhan unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Coba kalau ayat ini menjadi dalil Al-Qur'an diturunkan berangsur-angsur, akan disebutkan enggak bulannya? Tidak akan disebutkan, karena kalau berangsur-angsur tidak hanya di bulan Ramadan. Jadi yang dimaksud dalam ayat ini adalah peristiwa yang dulu diturunkan Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an secara sekaligus, yaitu di bulan Ramadan. Tanggal berapa? 12. Kata siapa? 12 Ramadan. Kata siapa? Nah, kapan turunnya Al-Quran di bulan Ramadan secara sekaligus itu? Ada ayatnya. Betul. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran fi lailatul qadar, pada malam. Jadi turunnya Al-Quran secara sekaligus di bulan Ramadan itu pada tanggal berapa? Allah Ta'ala di bulan Ramadan pada malam Lailatul Qadar. Sehingga Bapak dan Ibu semuanya, Ramadan itu sebelum datangnya Islam, bulan Ramadan itu sudah ada. Karena yang kita kenal dengan istilah bulan-bulan di dalam Islam itu bukan bulan yang terlahir dari Islam sebenarnya. Sebelum datangnya Nabi pun sudah ada bulan Ramadan, sudah ada Jumadil Awal, Jum'ah dan seterusnya. Tapi kenapa ini dijadikan bulan Hijriah? Ya, karena bulan-bulan ini dipakai oleh Rasulullah SAW karena tidak bertentangan dengan syariat. Ya. Sehingga ketika turunnya Al-Quran di bulan Ramadan, dijadikanlah Ramadan itu yang menjadi bulan yang istimewa. Ya, karena bulan Ramadan itu diturunkannya Al-Quran jadi istimewa. Bahkan diturunkannya itu pada malam Lailatul Qadar, malamnya menjadi malam yang istimewa juga. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Karena di bulan Ramadan itu ada satu malam
diturunkan Al-Quran, yaitu pada malam Lailatul Qadar, yang dimana satu malamnya khairun, menunjukkan lebih baik, artinya sesuatu yang tidak terhingga. Tapi karena untuk bisa membayangkan cara berpikirnya manusia, disebutkan angka 1000 bulan. Maksudnya apa? Lebih baik daripada 1000 bulan itu sendiri. Ya, kenapa? Karena di malam itu diturunkannya para ulama memberikan kesimpulan sederhana. Barang siapa di antara manusia ingin mendapatkan kemuliaan, maka jadilah dia menjadi ahlul Quran. Kenapa? Di bulan satu bulan di antara 12 bulan, Allah pilih satu bulan Ramadan menjadi bulan mulia karena diturunkannya. Ada satu malam dipilih dari sekian malam dalam satu tahun itu yang paling mulia, yaitu malam, karena hubungannya dengan, maka kita pun juga sama. Ya, kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka kita menjadi ahlul Quran. Baik. Oleh karenanya, maka Allah Subhanahu wa taala ya memberikan caranya supaya kita bisa mendapatkan yang menjadi orang yang ahlul Quran. Bagaimana caranya? Maka kita harus mulai berinteraksi dengan Al-Quran, berta'amul bil Quran. Penting sekali. Ya. Kemarin saya dapat buku baru. Waktu saya ada kegiatan di Jakarta, itu ada seorang ustaz cerita. Jadi ketika ada peristiwa peperangan di Palestina ini antara para pejuang Palestina dengan tentara Zionis Israel, laknatullah alaih, itu para pejuang Palestina ya, di tengah ya kesibukannya dalam peperangan, mereka masih sempat membaca buku. Ya, di lorong-lorong tempat mereka ya, menyiapkan persenjataan dan seterusnya, masih sempat membaca buku. Jadi jangan kita bayangkan mereka itu hidupnya gelisah atau kematian dan sebagainya. Kata mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Allah melalui Al-Quran, sehingga kematian sesuatu yang dinanti-nanti. Sesuatu yang mereka itu pergi ke medan perang itu ingin apa? Ingin mati. Kenapa? Karena dia akan mendapatkan syahid. Itu ada salah satu buku yang mereka baca. Nanti mungkin kalau ada di grup ya, ada grupnya bisa tahu ya. Nah, saya nanti kirimkan fotonya. Itu rekomendasi untuk kita baca. Itu ternyata kumpulan taujihat ya, penyemangat ataupun arahan ataupun penyemangat tausiah buat kita semuanya, yang itu dibaca oleh saudara-saudara kita para pejuang Palestina. Sehingga apa? Mereka terus berjuang ya, dengan apa? Dengan semangat mereka untuk mendapatkan syahid. Dan apa dasar mereka yang menjadi penyemangat mereka itu adalah kedekatan mereka dengan Allah melalui Allah. Nanti ya kirim itu aja, foto laparnya aja, saya cari bukunya. Saya pas lihat bukunya, masya Allah ya, ternyata bukunya nggak tebal. Pas dibaca itu wah luar biasa ya, dengan penyemangatnya, tausiah. Baik. Nah, supaya kita bisa berinteraksi dengan Al-Quran, maka yang pertama adalah Qiraat, membaca dulu. Walaupun Iqra dalam surah Al-Alaq bukan lagi membaca Al-Quran, tapi yang dimaksud adalah bagaimana ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran itu tahapan pertama adalah Qiraat. Qiraat itu adalah membaca. Kenapa? Karena interaksi kita dengan Al-Quran, kita akan bisa mendapatkan manfaat dari Al-Quran. Tahapan pertama adalah membaca dulu. Bahkan Bapak dan Ibu semuanya, Rasulullah SAW itu mengkhususkan diri di bulan Ramadan itu interaksi dengan Al-Quran itu lebih banyak membaca. Ya,
lebih banyak membaca. Sehingga Rasulullah SAW mampu menghatamkan Al-Quran 3 hari sekali selama di bulan Ramadan. Makanya di bulan Ramadan itu kan ada yang bertanya, Ustaz, lebih afdal yang mana, membaca Al-Quran saja atau dengan terjemahnya atau membaca terjemahnya? Pertanyaan ini pertanyaan yang kurang tepat karena nggak boleh dibentur-benturkan kedua hal yang punya keutamaan. Tapi Rasulullah SAW sendiri di bulan Ramadan mengkhususkan lebih banyak membacanya. Makanya Rasulullah membaca tilawah seperti ini, gitu ya. Maksudnya tilawah itu dengan hafalannya. Begitupun Rasulullah SAW membacanya ketika sholat. Ya, ketika sholat Qiyamul Ramadan, Rasulullah melaksanakannya sendirian, maka beliau memperpanjang bacaannya. Ya kan ya? Kalau kita cari ya masjid yang paling pondok mana gitu ya, paling cepat tarawihnya itu yang jadi pilihan, gitu ya. Namun ayat satu masjid yang 8 rakaat misalkan tarawihnya, gitu, atau yang 23, salat tarawihnya lama. Jadi pilihan, sih kata ngomong ya, masjid yang kamu lihat, kalau kadinya kayak itu, cari masjid itu paling baik. Kalau bapak ya berziarah ke Masjidil Haram ataupun di sekitar Makkah, sekitar Madinah, karena banyak juga masjid-masjid, pasti bapak dan ibu ya tidak akan menemukan ya masjid-masjid yang bacaannya pendek. Yang pendek itu hanya di Masjidil Haram dan masjid di Madinah sama di Makkah. Justru surat-suratnya pendek-pendek. Tapi pendeknya kurang semua panjang. Kenapa? Karena banyak tamu datang ke sana sehingga suratnya dipilihkan tidak surat-surat yang panjang. Tapi kalau bapak ke masjid-masjid yang itu warga Arab di sana, pasti suratnya panjang-panjang. Gitu ya. Sulit menemukan yang bacaannya dari atas kasur sampai ke atas. Ya, sebagaimana pilihan masjid kita. Nah, interaksi yang pertama adalah membaca Al-Quran. Ini mau contohin nggak, masnya? Boleh. Angkat atas dulu kan? Dipakai tangan atas. Nah, mas dulu ya. Sebelum kita ke Al-Fatihah ini, mudah-mudahan cukup waktu ini. Ada yang sudah hafal? Belum. Oh, ya. Ini masnya. Marilah kawan kita bersegera. Ya, 1, 2, 3. Marilah kawan kita bersegera belajar bersama membaca Al-Quran. Belajar bersama membaca Al-Quran. Sebaik-baik di antara kita. Sebaik-baik di antara kita. Belajar dan mengajarkannya. Belajar dan mengajarkannya. Dari KPD bisa ada kan? Coba. Kalau belum nanti suruh ini bisa dijadikan lagu buat parlemen ya. Tiada hari kita tanpa membacanya. Tiada hari kita tanpa membacanya. Karena ia adalah pedoman hidup kita. Karena ia adalah pedoman hidup kita. Pada hari kiamat ia akan datang. Pada hari kiamat ia akan datang. Menolong para sahabatnya. Menolong para sahabatnya. Allah terangilah kami semua. Allah terangilah kami semua Dengan cahaya Al-Quran. dengan cahaya Al-Quran. Allah bimbinglah kami semua. Allah bimbinglah kami semua Menjadi generasi Rabbani, menjadi generasi
marilah kawan kita bersegera belajar bersama membaca Al-Quran sebaik-baik di antara kita belajar dan mengajarkannya. Satu, dua, tiga. Belajar dan mengajarkannya. Tiada hari kita tanpa membacanya, karena dia adalah pedoman hidup kita. Pada hari kiamat dia akan datang menolong para sahabatnya. Allah terangilah kami semua dengan cahaya Al-Quran. Allah bimbinglah kami semua menjadi generasi rohani, menjadi generasi Qurani. Itu mudah-mudahan jadi doa. Amin. Silakan. Terus silakan. Terus saja. Ini rawat aja. Ini rawat juga. Kenapa saja terbatas kan? Next. Nah, Bapak dan Ibu semuanya, ya, kenapa kita membaca Al-Quran harus tartil? Kenapa Bapak Ibu? Karena ya betul, karena membaca Al-Quran itu at-ta'abbud fi tilawatihi. Karena membaca Al-Quran itu ibadah bagi siapa yang membacanya. Kalau ibadah, maka harus ikuti bagaimana contohnya. Ya, sebagaimana kita sholat, maka kata Nabi, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Maka ya, sholatlah kalian sebagaimana engkau melihat aku sholat. Begitupun cara membaca Al-Quran. Ya. Nah, oleh karenanya penting sekali kita membaca Al-Quran itu sesuai dengan kaidahnya. Yang kita kenal dengan kaidah tajwid, yang kita kenal dengan kaidah tahsinul Quran. Karena apa? Setiap kita membaca Al-Quran, pahalanya gimana? Setiap 10. Man qara'a harfan min kitabillah Walau hasanah. falahu hasanah. Oh ya, seperti itu. Barang siapa yang membaca satu huruf di dalam Al-Quran, maka baginya 10 kebaikan. ya 10% kebaikan. Komisi. Ada syaratnya. Syaratnya apa? Warattilil Qur'ana tartila. Bacaannya harus tartil. Ya. Bagaimana kalau baca Qur'annya tidak tartil? Betul. Maka dia akan mendapat falahu ajrani. Maka baginya akan mendapatkan 2 pahala. Ya. Nah, pastikan kalau kita membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwid. Karena satu hurufnya dibalas dengan 10 kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf? Berapa huruf? 19 huruf. Betul, 19 huruf. Kalau kita membaca dengan tartil maka akan dapatkan pahalanya 190 kebaikan. Tapi kalau kita membaca Al-Quran sebanyak apapun yang kita baca di kesempatan itu kita baca, lalu langsung 1 juz, 1 kali duduk, maka kalau tidak membaca Al-Quran dengan tartil, maka kita hanya mendapatkan 2 pahala saja. Alhamdulillah. Wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, alhamdulillah 2 pahala. Tapi innalillah, orang yang dapat untung banyak, sekitar enggak? Gitu ya. Nah, oleh karenanya pentingnya kita membaca dengan tartil. Baik. Bapak dan Ibu baca Quran sudah tartil belum? Nah, bisa? Insyaallah apa? Belajar proses. Proses. Baik. Boleh nggak saya tes? Baca Quran boleh nggak? Boleh. Baik. Cara ngetesnya Bapak dan Ibu cukup menilai bacaan saya mana yang benar. Nah, siap ya? Ya, saya akan baca surah Al-Fatihah yang akan kita pelajari hari ini.
Ya, saya akan bacakan selawatnya ayat kedua. Gimana bunyinya? Ya, coba simak baik-baik. Bacaan saya mana yang benar? Saya akan contoh 3 kali. Di antara ketiga ini mana yang paling benar bacaan? Siap? Siap. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayat kedua ya. Contoh yang pertama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, dilihat ya. Yang kedua, ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang ketiga, Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang ketiga, taruh. Coba yang kiranya bacaan yang pertama yang benar. Yang kedua. Yang ketiga. Bacanya kurang kan ya? Baik, bacaan yang pertama. Salahnya di mana? A dan A. Yang lebih mencolok aja ya. Nanti saya akan bahas satu persatu. Sebenarnya kesalahannya bukan hanya di 2 tempat ini, tapi yang paling mencolok aja. Ainnya. Ya, yang pertama di huruf H. Alhamdu. Ya, alhamdu apa artinya? Lillahi bagi Allah. Kalau kita membacanya alhamdulillah, Kehancuran. ya segala kehancuran atau kebinasaan bagi Allah. Kalau tadi saya tanya, gimana kabarnya? Tadi gimana? Alhamdulillah. Nah itu kan segala kebinasaan bagi Allah. Ada nggak tadi yang jawab? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Ada gitu? Ya. Maka hikmahnya bacaannya harus tertil. Walaupun kita menjawab ya sama orang lain, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Bukan saking semangat. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Bukan semangat, bukan gitu. Ya, alhamdulillah bersama Al-Quran. Rabbil alamin. Nah, harusnya huruf ain. Huruf alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin apa artinya? Tuhan semesta alam. Kalau rabbil alamin, Tuhan segala penyakit. Tuhan segala penyakit. Contoh yang pertama saya baca alhamdulillahi rabbil alamin. Tadi salah. Yang kedua alhamdulillahi rabbil alamin. Abjadnya. Yang ketiga alhamdulillahi rabbil alamin. Haknya. Berarti yang pertama Dua. yang kedua yang ketiga. Jadi yang benar Belum ada. belum ada. Belum dicari benar. Lumayan. Oke, sekarang Al-Fatihah ayat ke-5. Gimana bunyi? Ayat ke-5? Iya, ayat ke-6? Baik, ayat ke-6 aja. Nanti kita akan bahas per ayat ya. Ini contoh aja sekarang. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, saya akan bacakan 2 contoh aja. Mana menurut Bapak dan Ibu yang benar? Yang pertama, yang kedua, atau bukan dua-duanya? Berat ya, sebenarnya ini. Ya. Yang pertama, ihdinas siratal mustaqim. Yang pertama. Yang kedua, ihdinas siratal mustaqim. Yang pertama. Enggak, maksudnya yang benar kayak yang pertama. Yang kedua. Ada. Yang bukan dua-duanya. Jadi jawabannya mana tuh? Yang pertama bukan, yang kedua bukan, dua-duanya juga bukan. Ya kalau bukan dua-duanya berarti yang ketiga maksudnya. Ulang. Yang benar yang bacaan yang pertama tuh. Yang kedua.
soalnya sih nggak lagi jadi lagi. Ya, oke. Bacaan ulang lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, yang kedua. Ihdinas siratal mustaqim. Yang pertama. Yang kedua. Yang bukan dua-duanya. Itu tengah tuh naon atuh? Pinter muridnya itu. Jadi bingung murid. Yang kedua, bingung alias galau ya. Oke, jangan. Baik. Bacaan yang pertama, ihdinas siratal mustaqim. Ada perubahan huruf. Huruf fu, sin. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, yang harusnya huruf shad. Apa ihdinas siratal pakai huruf shad? Artinya apa? Ya Allah, tunjukkanlah jalan yang lurus. Kalau ihdinas sirat pakai sin. Ihdinas siratal mustaqim. Pakai sin kan? Tidak pakai huruf shad, apa artinya? Jalan gitu. Bisa. Gimana? Bisa sirat. Bukan. Sirat. Kalau kisah itu apa? Sirat. Pakai han. Ada sebagian yang mengatakan laba-laba, ada sebagian mengatakan sirat itu adalah anak bebek. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkan anak bebek yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu anak bebek yang telah Engkau beri. Makanya karena doanya salah sambung, ya, salah maksud, banyak di antara manusia jadi generasi bebek hari ini. Tahu generasi bebek? Kumaha irama. Betul kan? Karena bebek itu lihat ekor. Nggak salah, mau benar mau salah ngikut aja. Gejebrus ada yang ya. Maka bacalah bacaan yang rapi. Jadi bacaan yang pertama tadi apa? Salah. Yang kedua? Salah. Bacaan yang kedua bacaan yang benar. Tadi bacaan pertama saya contoh ihdinas sirat, yang kedua ihdinas si. Itu musuh. Saya pilih nomor 2. Saya yakin nomor 2 cuma ragu. Baik, kita tekan. Nah, sebelum kita membaca kredis Al-Fatihahnya, sedikit saja kita akan berkupas, yaitu utamaan surah Al-Fatihah. Yang pertama, rukun di dalam sholat. Sangat penting. Surah Al-Fatihah itu rukun di dalam sholat. Berarti sesuatu yang tidak boleh kita tinggalkan secara sengaja. Kalau kita membaca Al-Quran, membaca surah Al-Fatihah di dalam sholat, lalu kita tinggalkan secara sengaja, sangat. Sholat yang tidak sah karena satu rukun sengaja ditinggalkan. Kalau lupa, Allah Akbar ulang, bahaya sih ya. Kalau baca Quran, baca Fatihahnya tidak dengan tajwid, gimana hukum sholatnya? Berdosa. Tetap sah. Tetap sah, tapi kurang sempurna. Kurang sempurna apa? Sholatnya, betul. Kurang sempurna sholatnya, apalagi kalau sholatnya sendirian. Satu dapat pahala, jemaah Fatihahna kurang sempurna. Jadi hiji nanti bikin data sempurna. Beda lagi kalau kita berjemaah. Yang berikutnya, sebelum dilanjutkan, oleh karenanya Bapak dan Ibu, berhati-hati kalau kita sholat. Tidak boleh membaca surah Al-Fatihah di dalam hati. Allahu Akbar. Maka itu sama dengan tidak membaca. Karena ya kalau membaca itu harus ada lafaz yang dibaca, dilafalkan. Ya, kalau misalkan ibunya nyarek ke murah kali, kalau mau makan teh Bismillah dulu. Apa kata anak kita?
Di dalam hati. Udah di dalam hati, maka membaca doa di dalam hati ya itu bukan membaca. Yang namanya membaca itu harus ada talafuz, ada lafalnya. Ya. Dan ini kan seringkali kita contohin, anak kita bilang, oh udah baca bismillah belum? Udah dalam hati. Anak kita gitu. Jadi kalau kita membaca Al-Fatihah harus dijaharkan. Apa? Disir atau jahar yang harus ada lafaznya. Itu kalau sir. Ya, tidak boleh dalam hati. Yang berikutnya disebutkan, ya kenapa Allah itu? Karena disebut ummul kitab. Ya, ummul kitab itu apa? Ibunya, induknya Al-Qur'anul Karim. Oleh karenanya, ya menjadi penting surah Al-Fatihah ditempatkan di dalam salat. Yang berikutnya dialog langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Salat itu mengandung makna satu kita sedang berkomunikasi dengan Allah, yang kedua mengandung doa. Makanya kalau pernah ikut pelatihan sholat khusyuk oleh Ustaz Muhammad Puryodo, beliau mendefinisikan sholat itu adalah doa. Maka jadikan ketika kita sholat itu betul-betul berinteraksi dengan Allah dengan doa-doa yang kita panjatkan di setiap gerakannya. Misalkan ketika ruku Allahu Akbar, maka kita berdoa kepada Allah, ya Allah Kau Maha Suci, ampuni saya ya Allah. Biasanya beliau menyampaikan begitu, ya. Nanti suatu saat kita ada latihan ya. Saya sore itu request ya, latihan sholat khusyuk. Berikutnya ya doa, kan yang terakhir ya, doa permohonan ampun. Jadi kalau bapak dan ibu baca surah Al-Fatihah harus khusyuk. Satu di dalamnya kita sedang berinteraksi dengan Allah. Yang kedua kita sedang bermunajat kepada Allah di saat kita membaca surah Al-Fatihah. Ya. Jadi saking orang hafal mungkin surat Al-Fatihah, Allahu Akbar, baca Fatihah aja nggak ada. Waladolin, suara dolin deh. Ya, itu artinya kita tidak menghadirkan kesungguhan pada saat kita sedang sholat. Ada sebagian ulama mengatakan kalau kita selamat khusyuk membaca Al-Fatihah, maka kita selamat di gerakan yang lainnya. Jadi kalau membaca surah Al-Fatihah kita semua sudah mulai tidak khusyuk, maka ruku sujudnya kita pun akan sulit untuk mendapatkan kekhusyuan. Makanya kekhusyuan itu dimulai kita takbir Allahu Akbar, lalu kita membaca surah Al-Fatihah, hadirkan kekhusyuan, kita sedang berdialog dengan Allah, kita sedang bermunajat kepada Allah, maka Allah akan hadirkan kekhusyuan di gerakan-gerakan berikutnya. Ya, kenapa? Ini menjadi pembuka. Awalnya aja terus ngalamun, kok mau kali itu nak ditului ke ngalamun menceritakan Allahu Akbar, jangan kunci di mana? Bukan gitu kan? Pikiran kita membayang-bayang, maka surah Al-Fatihah sudah mulai ke sana, ruku sujudnya pasti akan nyambung. Akan sulit kita kembali. Oleh karenanya pada saat kita sholat, ya kita betul-betul sungguh-sungguh di dalam sholat, maka mulai khusyuklah ketika kita membaca surah Al-Fatihah. Baik, betul-betul. Kita langsung saja ya. So, baik, lanjut. Mulai dari bismillah. Next kan. Kita akan mulai dari kesalahan apa yang sering terjadi ketika membaca ayat per ayat di surah Al-Fatihah ini. Tentu saja kalau di dalam sholat ya, kita tanpa harus menjaharkan tahun. Jadi kita mulai dari bismillah. Dari Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini ada 3 yang perlu kita perhatikan. Yang pertama dari kata Bismillah. Saya pernah ikut ya dulu ketika ikut talaki sanad bin Nawar dan Ibrahim, talaki untuk mendapatkan sanad, ijazah sanad surah Al-Fatihah. Beberapa kali saya ikut, termasuk ketika di Madinah juga sama. Talaki ke syekhnya, Syekh, Anda talaki. Yang visit sama syekhnya, alhamdulillah koreksi terus. Ketika daurah itu baru hari kedua beres surah Al-Fatihah. Targetnya 30 juz yang boleh hafal. Apalagi baru seharian. Bukankah hafal, tapi bacanya yang nggak benar. Kata saya ini ulang. Terus saya berapa sesi sehari itu suruh diulang. Ya, salah satunya dilakukan bismi. Ketika kita membaca bismi, banyak orang yang membaca huruf sinnya itu
setelah dia mengeluarkan nafas, desis nafas, bis. Tapi itu lupa bahwa sin itu tidak hanya segi nafas yang keluar, tapi suaranya mengalir. Bedanya apa? Contoh. Suara yang tidak mengalir begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ngalir nafasnya, tapi suaranya tertahan. Bismillah. Bis. Seolah-olah ketika bis ada yang suara Bismillah, gitu ya. Maka sinnya kata beliau belum sesuai dengan kaidah makharijul huruf dan sifat huruf. Gimana caranya? Maka alirkan nafas dulu suaranya. Caranya gimana? Bismillah. Coba. Bismillah. Tidak boleh bis. Kan ada juga ya imam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Enak didengarnya, tapi salah bacanya. Syekhnya ngasih contoh kan saya apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kan ada yang saya baca gitu ya. Contohnya benar, cuma kita yang ngikutin. Yang kurang tepat. Jadi bukan bismillah, tapi jangan bismillah. 1, 2, 3. Bismillah. Itu kesalahan yang pertama ya, kita perbaiki. Kesalahan yang kedua dari kata roh, sama dengan sin. Sin, dia mengeluarkan desis nafas atau hamas, mengalirnya nafas, dan juga dia ar-rohwa. Rohwa itu mengalirnya suara dengan lembut. Jadi rohman. Coba rohman. Nah, biasanya orang seringkali menahan suaranya, nafasnya keluar tapi suaranya tertahan. Contoh, rohman, roh. Kesannya roh ditahan, dihentakkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu bacaan yang kurang tepat. Tapi bacaannya dialirkan. Rohman. Coba bismillah. Bismillah. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Coba 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau huruf Allah ya terjadi khilafiyah di kalangan ulama qiraat. Ada yang menyebutkan Allah tanpa harus digimana juga Allah sudah tebal. Karena dari soalnya begitu. Makanya seperti Syekh Hanafa itu, kata Syekh Hanafa nggak usah gitu Allah, nggak usah gitu karena Allah itu sudah tebal. Tapi sebagian ulama qiraat yang lain harus menebalkan seperti Allah. Nah, terjadi khilafiyah. Ya, yang penting kita bahasanya dengan tebal aja. Nah, tidak roh. Yang terpenting mulutnya, bibirnya tidak menyompro. Karena roh dalam bahasa Arab tidak ada huruf mukato. Ada kan? Karena huruf o itu vokalnya mengakibatkan bibir kita menyom. O, do. Sedangkan ro berbaris fathah, ya itu bukan o. Ya, coba ro. Bibir kita jangan ro, tapi ro. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa sin sama hanya. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya yang terakhir, him. Ya, kesalahannya banyak yang tidak konsisten dalam membaca kaidah mad. Jadi Bapak dan Ibu, dalam kaidah mad kita menemukan ada mad yang dia bacanya konsisten 2 harokat yang kita kenal dengan istilah mad tabi'i atau mad asli. Ada satunya lagi mad selain mad asli ada mad far'i. Nah, mad far'i ini kalau ada pilihan bacaannya 2 harokat atau 4 atau misalkan ada pilihan-pilihan seperti ini, maka dia harus konsisten dalam pilihannya. Itu syaratnya.
Jadi kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim 4 harokat, maka Alhamdulillahirabbil alamin 4 harokat tadi. Seringkali saya menyimak Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin 2 harokat. Ketika ayat terakhir ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, itu namanya tidak konsisten. Ya. Jadi harus sama. Begitupun di mad-mad far'i yang lain yang ada pilihan-pilihannya harus konsisten. Ya, itu. Jadi perhatikan sekalian. Contoh, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pak, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya berarti. Ayat berikutnya Pak. Alhamdulillah. Saya coba tekankan tadi di beberapa tempat. Yang pertama, ya, saya pernah baca ini dulu waktu talaki itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu masih disalahkan. Kan hanya udah benar. Rabbil alamin udah benar. Tapi ternyata kesalahannya bukan di huruf H dan bukan di huruf A. Kesalahannya di huruf lam sama mim. Ya, lam sama mim itu punya sifat tawasud. Apa tawasud itu? Wasato, tengah-tengah. Makanya Islam itu wasatiyah, Islam yang tengah-tengah, modern. Nah, huruf lam sama mim itu huruf-huruf yang dibacanya di tengah-tengah antara dia suaranya lembut dan di antara suaranya tegas atau kuat. Dia di tengah-tengah. Jadi kalau baca begini, ya, Alhamdulillah, maka dia terlalu lembut. Kalau Alhamdulillah, maka itu terlalu kuat. Maka cara bacanya coba Alhamdulillah, coba Alhamdulillah. Nah, jadi harus ada ngelirnya sedikit. Alhamdulillah, coba Alhamdulillah. Saya itu pas kalak itu udah di situ. Diulang sampai saya nyerah. Saya nyerah, kasih tahu lah di mana salahnya. Karena beliau nggak kasih tahu dulu, gitu ya. Sebelum kita bilang nyerah, gitu ya. Saya coba pakai irama yang lainnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya pakai irama yang lainnya lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Salah juga. Pakai irama berbagai irama salah, jadi salah. Kata beliau, salah satunya yang lam sama mim. Antum terlalu tegas membacanya. Alhamdulillah, Nah, itu sama kayak tadi bismil. Nah, jadi alhamdulillah. Nah, selain huruf H-nya tadi gitu ya, harus kalian. Alhamdulillah, coba. Alhamdulillah. Termasuk Rabbil. Nah, ketika Rabbil ada 2 kesalahannya. Yang pertama, ya, lamnya terlalu kuat. Rabbil alamin. Sama, lam juga tadi bil, gitu ya. Yang kedua, seolah-olah bacaannya terpisah. Kayak gini. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu seolah-olah kita wakaf ketika bil. Kalau cara bacanya begitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu seolah kita wakaf atau saktah. Maka harus tersambung suaranya. Bil a rob bil a bil a. Jangan bil a bil a. Itu sebutnya saktah. Ya, sedetail itu kita harus membacanya ya. Alhamdulillahirabbil alamin. 1, 2, 3. Alhamdulillah.
Hati-hati, ain tadi termasuk yang tengah-tengah. Suaranya yang tengah itu ada 5. Lin, auna, lam, nun, ain, mim, ra. Yang dia tengah-tengah. Termasuk huruf ain. Bukan rabbil alamin, itu terlalu lembut. Termasuk rabbil alamin terlalu kuat. Dia harus tengah-tengah. Ada ngaringnya sedikit. Coba. Rabbil alamin. Coba. Rabbil alamin. Gitu ya. Baik, lanjutkan. Ar-Rahmanir Rahim sebagaimana bismillah. Allah harus ngalir. Ya Rahmani, coba. Ar-Rahmani. Ar-Rahmani. Masih sedikit lagi. Ar-Rahmani. Ar-Rahmani. Kalau teman-teman semuanya, ya Bapak dan Ibu semuanya ingin belajar tajwid yang lebih disiplin dalam tajwidnya, itu bisa lihat di YouTube Syekh Dr. Aiman. Waktu Ramadan kemarin, tahun yang lalu, itu ada lomba tahfidzul Quran ditangkapi oleh Ustaz sama Syekh Dr. Aiman tuh, yang kori-kori Indonesia habis itu. Ya. Yang kori-kori Indonesia itu. Kenapa? Karena beliau menyampaikan banyak orang bisa membacanya terlalu berlebihan dalam membaca Al-Quran. Al-Quran itu indah dengan tajwid, bukan dengan irama. Gitu ya. Dengan tajwid itu udah indah, nggak harus perlu irama-iramanya. Misalkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Beliau komentar. Nah, itu sebutnya ekspresi beliau ya, takalluf, berlebihan. Ya, ada yang mencontohkan dilakukan, tapi maksud saya ini kalau kita berbicara ilmu tajwid, bolehlah belajar ke beliau. Ya, disiplin begitu. Termasuk Rahim, sama ya tadi ya, harus konsisten. Rabbil Alamin, berapa rakaat? 4. Rahim harus apa? Bapak boleh pilih 2, boleh pilih 4, boleh 6. Ini bukan kampanye. Iman. Ya, silakan. Coba kita ulang. Ar-Rahmanir Rahim. Coba. Ar-Rahmanir. Nah, satu lagi ya. Tadi ketika Alhamdulillahirabbil alamin. Yang dikomentari itu huruf nun termasuk mim. Ketika di akhir sama saja harus diperlakukan hurufnya dengan huruf-huruf ketika di tengah ataupun di awal. Huruf nun, huruf mim termasuk lin, auma. Maka bacanya harus tengah mengalir atau wasat ya. Ya, wasatoh. Ya, maka tidak boleh begini. Rabbil alamin. Ain. Ar-Rahmanir Rahim. Maka itu terlalu kuat. Harus ada mengalirnya sedikit. Ar-Rahmanir Rahim. Sedikit tapi ngalir sedikit. Coba 1, 2, 3. Ar-Rahmanir Rahim. Saya pas dulu pasanya gitu ya, pas ketika talak itu Ar-Rahmanir Rahim. Salah. Ar-Rahmanir Rahim. Kirain saya huruf H-nya yang salah. Ternyata huruf mim yang terakhir yang salah. Ya, jadi him. Ya, kadang-kadang sedikit. Siap, 1, 2, 3. Ar-Rahmanir Rahim. Baik, dari bismillah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Sama ya. Satu, ayat 2. Alhamdulillahi alamin. Biarnya jangan ditekan lagi, jangan bil alamin. Ulang lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin.
kesalahannya itu huruf H tanpa desis nafas. Maliki yaumiddin. H ada desis nafas. Maliki. Ada dua versi di kalangan ulama khilafiyah, ada yang ki, ada yang ki. Tapi pada prinsipnya keluar nafasnya. Maliki, coba. Maliki, ki, yaumi. Nah, hati-hati yaumi tidak boleh. Ada dua kesalahannya. Satu merubah wawu jadi o. Yaum. Orang Sunda ya. Maliki yaumiddin. Kesalahan yang kedua, huruf wawu itu selain tidak boleh berubah jadi o, membacanya dia harus lembut. Makanya huruf wawu dalam keadaan mati disebutnya huruf layin. Kalau di akhir sebutnya madlin. Kalau di tengah-tengah lin atau harful layin, huruf yang dibaca secara lembut. Bukan maliki yaumiddin, yang jangan ditekan. Yaumiddin. Siap. 1, 2, 3. Maliki yaumiddin. Middin, hati-hati dengan bahasa Sundanya di hem. Tahu di hem? Bergemul ya, Jelas. hem itu ya bergemul di dalam. Di maliki yaumiddin, bukan din, tapi din, harus jelas. Din maliki yaumiddin. 1, 2, 3. Maliki yaumiddin. Ingat notnya di. 1, 2, 3. Maliki yaumiddin. Terus. Next. Nah, berikutnya iyyaka, sama ya. Iyyaka. Ya, iyyaka. Kalau dalam kitab Safinatun Najah yang dikarang oleh Imam An-Nawawi Al-Baghdadi, beliau mensyaratkan kesempurnaan surah Al-Fatihah itu salah satunya pada kaidah tasydid. Jadi tasydid itu harus nampak penekanannya. Yang kayak iya karena berdua iya karena selain nggak boleh, maka tidak sempurna baca surah Al-Fatihah. Kata beliau, maka harus sempurnakan dengan tekanannya. Iya, ya, ini nasi, ya, billah. Maka harus sempurna ketika huruf yang ada kaidah tasydid. Maka di sini juga sama. Iyyaka, jangan lupa nafasnya. Iyyaka. 1, 2, 3. Iyyaka. Ka. Iyyaka. Iyyaka. I-nya ke nya ditekan, tapi bukan berarti suaranya jadi i, bukan begitu. Karena tetap harus menjaga huruf ya-nya. Ya, tetap ya-nya dalam keadaan tidak terlalu jangan dibaca tegas, jangan iya dibaca lembut. Iyyaka, iyyaka, ha, na'budu. Nah, tadi ainnya harus dibaca tengah-tengah. Na'budu. Yang salah gimana? Yang salah itu terlalu kuat. Na'budu. Atau terlalu lembut. Maka tengah-tengah aja. Na'budu wa iyyaka nas. Nah, dan bukan alif. Ain. Coba 1, 2, 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, berikutnya kan. Coba di. Nah, jangan di dada.
Karena H itu hurufnya ada di tenggorokan. Gimana cara bacanya? Cukup dengir aja. Nggak usah bukan ke dada, karena tidak ada huruf dari dada, dari tenggorokan. Dengir. Nah, huruf H-nya ngalir ya. Jangan dihentakkan. Tadi huruf so sudah kita bahas ya. Jangan berubah jadi huruf sin, tapi keluarkan sebagaimana huruf so. Coba so. Jadi huruf so itu ujung lidah di antara dua gigi. Ini gigi ini di atas bawah, di antaranya ya. Di antara lebih tengah-tengah lebih dekat ke bawah. Gimana supaya sempurna pangkal lidahnya naik? So. Coba so. Nah, saya tadi apa? Saya Dr. Aiman tuh menanggapi tidak boleh bibir kita bergerak. Nggak usah, karena huruf so itu bukan bibir. Huruf bibir hanya ba, ma, wa, fa. Itu huruf yang asyafatain, ya kan? Maka huruf so tidak boleh bibirnya sama ikut menggerak. Nggak usah. Cukup lidah aja yang bergerak, pangkal lidah naik, lidahnya ujungnya di antaranya. Coba. Nah, karena kadang-kadang suka gini. Saking ingin kebanyak nah ya bibirnya digerakkan, tidak boleh. Tol, jangan ditekan tol, dialirkan. Coba 1, 2, 3. Musnya jangan mus, bukan mus, tapi bibirnya ditarik. Mus. Maunya monyong dulu, mus. Nah, coba 1, 2, 3. Nah, gitu ya. Jangan dilepas kesini pada saat monyong. Terakhir. Siratal ladzi, jangan qad ladzi, ingat lam tengah-tengah. Walladzi siratal ladzina. Nah, bedakan hamzah dengan ain. Coba a. Nah, kalau a bibirnya lebar a. Kalau ain bibirnya lebih tidak terlalu lebar. A. Coba a. Bedakannya dari bibir kita, bukan dari alis. Hari bibirnya nggak bergerak, ini alis bergerak. Coba a. Berikutnya coba. Bukan kok. Karena huruf itu punya sifatnya tadi, mengalir. Ketika kita karena sukun mengalir, suaranya bukan ada nafas. Dan tidak boleh juga
Siga melot. Bukan. Mal. Ghairil maghdubi. Coba. Ghairil maghdubi. Nah, gitu ya. Jangan mantul dan juga jangan dihentakkan. Jangan mantul atau makdu, nggak boleh. Tapi ngalir. Maghdubi. Ya, walam kesalahannya dhalin, do-nya kurang panjang, lim-nya lebih panjang. Do itu mad lazim musaqqal. Mad lazim itu wajib 6 harokat. Nggak ada pilihan. Kalau lim mad aritis sukun tergantung yang di atasnya 2, 4 atau 6. Jadi walam dhalin, ketika ke lamnya jangan dhal, nggak boleh, karena lam bukan huruf yang kuat. Walam dhalin, walaupun ditekan tapi tidak boleh kuat. Siap, sirotol 1, 2, 3. Nanti terkait dengan alaihim ghairi, apakah boleh berhenti atau tidak? Ya, di kalangan ulama berbeda pendapat, tapi pada prinsipnya mereka melarang berhenti di situ. Semuanya bersepakat melarang. Ada yang mensyaratkan, ada yang memakruhkan. Tapi pada prinsipnya, ya, kalau seandainya ada sebagian lagi yang berpendapat membolehkan dengan alasan. Alasannya apa? Karena tidak kuat nafas. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, ada yang boleh berhenti. Boleh berhentinya ada 2 pendapat. Ada yang tidak perlu diulang, ada yang mengatakan perlu diulang. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil, ada yang mengatakan begitu dan ada yang tidak perlu diulang. Jadi ini masih dalam khilafiyah. Selama khilafiyah kita boleh memilih di antaranya. Ya, jangan pusing. Gitu ya. Selama khilafiyah kita boleh memilih di antaranya. Gitu ya. Kenapa? Karena khilafiyah ini berarti menunjukkan bahwa ada dasar yang membolehkan, ada dasar perbedaannya. Itu pentingnya kita memahami khilafiyah. Baik, ada yang bertanya sebelum saya tutup? Bisa sibuk. Maka Bapak Ibu ada yang bertanya dari sini? Mana Bu? Saya mau bertanya ini ketika mengkontakkan mimpi itu aku agak kesulitan kontak. Menyempurnakan mim sebelumnya itu ya. Nah, coba fi. Nah, sempurnakan huruf mimnya dulu. Ingat mim itu bukan suara yang mengalir, bukan juga yang dihentakkan. Dia di tengah-tengah, lin omel. Fi, ngalir dulu sedikit. Fi, coba. Fi. Nah, gitu. Kenapa sulit? Karena kita tergesa-gesa mengucapkan huruf fa. Ya, fi. Jadi kita tergesa-gesa, padahal mim itu punya kesempatan sedikit mengalir. Tengah-tengah tadi. Fi mukhtalifan. Gitu ya. Mengapa? Pak, coba baca sekali lagi dari bismillah sampai terakhir yang benar gitu semua. Boleh. Diikuti ya, satu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Coba ghairil nah gitu ya. Ghairil maghdubi 'alaihim. Coba 1, 2, 3. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau dalam taraweh Pak ya, tarawih dan sholat diwasal-wasalkan itu boleh Pak? Gimana cara mewasalkannya itu? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Yang enggak boleh itu gini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas itu yang enggak boleh. Bukan nu ihdinas tapi nu dinas sirat. Pada prinsipnya karena itu hamzahnya hamzah wasal bukan hamzah qat'ah. Pada prinsipnya di wasal itu boleh, tapi bacanya harus kafir. Gitu ya. Enggak boleh ini bismillahirrahmanirrahim. Saya pernah ya di masjid saya sendiri ya. Gitu. Ada guru ngaji saya sendiri juga sama. Ya, dia mewasalkan dari dari bismillah sampai waladdallin. Masya Allah, 1 nafas. Tapi yang menarik, ya, bacaannya benar. Gitu ya. Cuma waladdalinnya aja yang nggak benar. Karena udah kehabisan. Saya perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Kuat 1 nafas. Saya sendiri nggak kuat. Tapi beliau membacanya benar cuma waladdalinnya aja. Waladdallin. Udah nggak kuat. Terlalu memaksakan diri. Kenapa? Karena tuntutan jamaah. Kata saya udah bilang Ustaz, kalau bisa jangan begitu. Kalau bagaimana jamaah, biarin aja jamaah. Jamaah nggak akan meninggalkan kita. Tapi dia tetap berharap sampai sekarang begitu. Usianya udah 65 tahun. Masya Allah ya. Baik, demikian Bapak dan Ibu. Masih ada. Untuk huruf kha teh. Kha itu kan ada yang syahid dalam kata itu kha-nya itu tidak murab, tapi ada juga yang murab. Betul. Yang betul yang mana? Yang betul sebenarnya gini. Di dalam membaca Al-Quran itu ada jalurnya. Ada jalur Syam, ada jalur Yaman, ada juga jalur fil Misri. Mesir, kayak saya Hanover itu fil Misri, Mesir. Makanya rohnya tidak tepat, tidak Allah, tapi ya saja Allah. Roh itu sudah tepat. Tapi jalur Yaman, Allah. Termasuk kha juga sama, ada yang kha, ada yang kha. Jadi kalau berbicara mana yang benar, keduanya punya dasar. Kalau kha yang tidak ada murabnya itu dari mana tak? Versi apa tak? Ya, Yaman. yang kha yang tidak fil Yaman. Dia masuk Syekh Dr. Aiman yang
tidak kha. Ya. Saya sendiri dulu waktu talak itu ke muridnya saya Dr. Aiman, makanya habis. Kenapa? Karena sebelumnya saya belajar ke saya yang film Misri. Ternyata pas talak ini satu sehnya lagi kesalahannya dikoreksi. Kenapa? Itulah penting ketika kita membaca Al-Quran itu, terutama kalau talaki, menyesuaikan sebagaimana gurunya. Gurunya, oh dari mana latar belakangnya, belajar tajwidnya dari mana, kita menyesuaikan. Yang penting keduanya benar. Kalau saya Dr. Aiman sendiri, doktor di bidang ilmu tajwid, beliau mengadakan penelitian tentang makhraj huruf, diteliti termasuk tajwid, diteliti di dalamnya dari mana, ketemunya di mana yang mendekati kepada Nabi. Itu ya, saya Dr. Aiman itu diteliti, kan kita kan tahunya begitu aja. Nah itu ya, jadi silakan. Tidak ada yang ada yang segitu. Karena apa? Karena sudah sampai pada tenggorokan bagian atas tanpa didahkan. Termasuk juga. Kan ada ja gitu. Nah, ada ja, ada yang ja. Ya. Kalau saya Dr. Aiman termasuk tidak ja. Ya. Ya. Sedang alam yaj'al bukan yaj. Ya kalau saya sendiri belajar ke sanadnya saya Dr. Aiman, jadi agak disiplin di situ. Jadi tidak yaj, tapi yaj'al kaidahum fi tawdil itu ada yang tahu. Ya jadi kalau kita belajar lebih dalam lagi Bapak dan Ibu, nanti kita akan lebih spesifik perbedaannya. Ya, tapi tenang, kalau kita talaki ingin mendapatkan sanad, tujuannya begitu. Kita ingin dapat sanad qiraah asyrah. Siapa dulu gurunya? Oh ini, lo dari mana belajarnya? Nah, kita menyesuaikan. Gitu, supaya apa? Supaya kita lulus. Sanad begitu strateginya kalau sedang ujian. Baik itu talakinya nazar, baca ataupun bil ghaib. Karena hafalan Quran juga harus sesuai tajwid kalau bersanad. Ya, tapi sebelum bil ghaib binazar dulu. Dari Al-Fatihah sampai Anas dites dulu baca. Baru boleh menghafal. Ya, boleh hafalannya Al-Fatihah di stolid, Al-Qur'an stolid. Kalau belum binazar enggak boleh. Ya, sebagian yang udah. Jadi begitu. Biasanya begitu. Cukup ya? Sebentar. Gimana Pak Rik? Kami boleh waktunya sudah habis. Oh, udah habis kan aja ya. Ya nanti boleh nanti di-share sama saya aja ya. Kalau jadi Bapak dan Ibu boleh, misalnya saya ingin mentalakikan sudah ini Ustaz, direkam sama Bapak Ibu, nanti saya koreksi di dalam grup Pak. Masuk dalam grup. Boleh, boleh di grup. Kalau ada yang mau jawab juga boleh. Kita bisa ngambil sanad sama saya. Kalau saya nggak punya ini, nggak punya kelembagaan, karena sanad itu harus ada lembaga. Ya, kalau sanad bacaan begini boleh, tapi kalau ingin ijazahnya nggak bisa. Ya, karena kalau ijazah itu ada lembaga sanadnya. Ya, lembaga yang terakui. Tapi kalau ijazah untuk mendapatkan sanad bacaan boleh. Tapi kalau ijazahnya saya belum punya hak, karena itu lembaga otoritasnya bukan perorangan. Cukup ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allah. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.